sebagai partai pemenang pemilu, dia maunya Ganjar yang presiden dan Pak Prabowo sebagai wakilnya gitu. Pak Ganjar presiden dan Pak Prabowo wakilnya. Yang jelas ini bertentangan dengan keinginan Pak Jokowi. Bagaimanapun juga Pak Jokowi lebih tahu kapasitasnya yang lebih baik antara Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rombongan San Mori, ya kan? Ada rombongan San Mori. Ya. Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya di Learning by Riding. Sidik di sini di jalanan Sumarekon BSD, Tangerang Selatan. Menikmati indahnya pagi. Kita akan riding bersama Kawasaki W175 sambil menikmati indahnya kota. Oh, ini rame ya? Cara apa ya? Ini hari Minggu. Daerah sini rame ya. Oke. Hari ini kita akan riding santai aja sama Kawasaki W175 sambil menikmati perjalanan. Kita ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran. Bagaimana kabar kalian semua? Oh ya, apakah kalian sudah menentukan pilihan? Jadi sekarang kan lagi musimnya Pilpres. Dan saya ingat banget saya pernah bikin video. Waktu itu masih calon presiden, capres. Sekarang dulu menentukan capres ataupun cawapres. Sekarang capres dan cawapresnya sudah ada ya, nama-namanya. Dulu lupa saya episode mungkin bulan Oktober tuh, episode yang keberapa. Tapi saya pernah buat video itu. Nah, sekarang kita riding santai di hari libur ya, sambil kita ngomongin yang lagi hype, pemilu tahun 2024. Kalian akan milih siapa dan kenapa kalian milih tersebut ya, figur tersebut. Nah, kita bisa saling sharing nanti di kolom deskripsi. Oke. Pertama, ini di jalanan BSD Serpong. Karena konsepnya learning by riding kan, kita akan riding sambil belajar. Dan saya sudah lama juga, anginnya kenceng, nggak menyampaikan opini saya. Sudah banyak, ya cukuplah hal yang saya baca dari media online ataupun buku. Kita akan bicara tentang Pilpres. Yang mengejutkan adalah bukan presidennya, tapi wakil presidennya. Kalau kalian tahu bahwa ada 3 kandidat calon, ada Pak Prabowo, kemudian ada Pak Ganjar, sama Pak Anies. Saya yakin 3-tiganya adalah orang-orang hebat. Kenapa? Paling tidak dia berpengaruh dan punya elektabilitas yang tinggi. Itu sebabnya dia dicalonkan sebagai presiden. Justru yang mengejutkan adalah wakilnya. Misalnya 01, wakilnya Bapak Muhaimin Iskandar, ya kan? Ini agak agak di luar dugaan, karena saya ingat ya, di 2 kali pemilu tuh Pak Muhaimin ini selalu jadi kandidat terkuat sebagai wakil presiden. Jadi seolah-olah ya, tagline-nya siapapun presidennya, wakilnya Pak Muhaimin gitu. Kemudian yang nomor 03 dulu itu Pak Mahfud, karena dulu di 2019 sebenarnya Pak Mahfud itu digadang-gadang sebagai wakilnya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sendiri yang minta, gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya diganti bukan Pak Mahfud, gitu. Dan ini yang nomor 2 yang paling membagongkan, yaitu Mas Gibran
Raka Buming Raka. Ini juga agak membagongkannya karena dia itu masih baru di dunia politik. Jadi dia jadi wali kota tuh baru 2 tahunan lah ya, mau 3 tahun. Tapi akhirnya dicalonkan gitu. Dan lucunya dicalonkannya bukan melalui partai yang memang mengusungnya dia, yaitu PDIP, tapi melalui partai, kalau nggak salah ya, Gerindra, kemudian ada Golkar, ada siapa lagi di sana ya, ada PAN, itu melalui partai tersebut malah. Bukan PAN, Demokrat gitu. Kenapa? Dan ini sempat sedikit bermasalah karena putusan MK. Sebenarnya MK sendiri itu digodoknya sudah lama, perihal batas usianya dari presiden ataupun wakil presiden gitu, udah lama banget sebenarnya. Tapi momennya tidak tepat aja gitu, momennya seolah-olah tidak tepat gitu. Kalau di balik layarnya, ketiga calon ini sebenarnya punya potensi yang sama-sama besar, meskipun nanti kita nggak tahu ya di belakangnya itu seperti apa ya, di belakangnya dia seperti apa, tapi potensinya sangat besar. Nah, kita bicara 02. Sebenarnya 02 ini, kalau saya dengar ceritanya dari Pak Fahri Hamzah, dia di podcast mana-mana selalu bilang rekonsiliasi bangsa. Kenapa? Karena kita tuh sudah sangat terpolarisasi, sangat terpecah belah di tahun 2019. Sehingga ada istilah cebong, kampret gitu ya. Istilah-istilah itu menjadi populer. Dan ini sudah sangat meresahkan. Maka dari itu Pak Jokowi selaku pemimpin bangsa berjiwa besar untuk merangkul. Yang dirangkul adalah lawan politiknya, Pak Prabowo. Dan which is itu bagus menurut saya. Sekali lagi ya saya bilang, itu bagus merangkul lawan politiknya, karena kepentingannya adalah bukan kepentingan individual, tapi kepentingan bangsa. Jadi dirangkul, dijadikan Menteri Pertahanan. Dan sebagian Gerindra ada yang masuk ke kabinetnya Pak Jokowi, which is itu sangat baik. Selama hampir 5 tahun, yang mungkin off the record, ini salah satu kementerian yang dapat survei terbaik juga gitu. Dan dilihat dari perjalanannya, semakin lama Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini semakin mesra. Kenapa? Karena mereka udah saling berinteraksi, saling bekerja sama, sehingga sudah tahu lah paling tidak karakteristik dan cara kerja masing-masing. Seperti itu. Di tahun 2024 sebenarnya ada agenda besar, yaitu untuk melanjutkan perjuangan bangsa, rekonsiliasi hal-hal yang memang perlu dijadikan fondasi. Jadi pembangunan, infrastruktur, kemudian secara mentalitas, menjadikan bangsa ini bangsa yang optimis, bangsa yang besar gitu ya. Pak Jokowi selalu bicara tentang hal-hal tersebut karena berkonsentrasi untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar secara mental, tidak cuma sekedar wilayah. Kita selalu menganggap wilayah kita besar sehingga dianggapnya sebagai bangsa yang besar, padahal bukan seperti itu. Maka dari itu sebenarnya dari tahun 2023 Pak Jokowi tetap konsisten, karena dia diusung sama PDI kan, untuk membela atau mencalonkan dari PDI. Tapi ketika menjelang pemilihan, ya menjelang penentuan siapa sih calon presidennya gitu ya, capres dan cawapresnya, Pak Jokowi punya agenda besar, yaitu untuk melanjutkan, merekonsiliasi bangsa ini, melanjutkan apa yang sudah baik dan yang tidak baik harus diperbaiki. Maka Pak Jokowi, ini versinya Pak Fahri Hamzah ya, dia maunya Pak Prabowo presiden, Pak Ganjar sebagai wakil, maunya gitu, maunya seperti itu. Tapi ternyata ditolak oleh PDIP karena merasa PDIP adalah partai pemenang pemilu, sehingga sebagai partai pemenang pemilu dia maunya Ganjar yang presiden dan Pak Prabowo sebagai
wakilnya gitu, Pak Ganjar presiden dan Pak Prabowo wakilnya. Yang jelas ini bertentangan dengan keinginan Pak Jokowi. Bagaimanapun juga Pak Jokowi lebih tahu kapasitasnya yang lebih baik antara Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo. Makanya ketika itu gagal, ini bingung nih arahnya mau kemana. Kemudian sudah banyak percikan-percikan lah, kalau misalnya kita mau sebutkan ya, percikan-percikan antara PDIP dengan Pak Jokowi. Dari yang gagalnya Piala Dunia U20 yang banyak dipengaruhi oleh Pak Ganjar, kemudian dari PDI juga pada saat itu ya, di Bali awalnya, kemudian beberapa kali Bu Mega yang selalu menyampaikan statement yang blunder, seolah-olah Pak Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDIP gitu ya. Dan itu sebagai manusia wajar ketika Pak Jokowi merasa tersinggung, apalagi dia adalah simbol negara, pemimpin negara. Di 10 tahun ini banyak sekali hal-hal baik, meskipun ada juga hal yang tidak baik. It's normal. Dalam berbangsa, bernegara, memimpin tidak mungkin 100% valid, oke. Pasti ada human error, pasti. Maka dari itu, untuk mengimbangi PDIP ya antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud, maka adalah pencetus ide gitu, pencetus ide dari koalisinya Pak Prabowo untuk menaikkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dan ini sebenarnya awalnya tidak ditanggapi positif oleh Pak Jokowi, karena si Mas Gibran ini masih baru lah di dunia politik, masih sangat muda seperti itu. Tapi karena dukungannya sangat deras dari partai koalisinya Gerindra, akhirnya disetujui. Inilah dari sumber masalahnya gitu. Sumber masalah dalam artian polemik, karena seolah-olah memaksakan aturan agar Mas Gibran maju sebagai cawapres. Terbentuklah 01, 02, 03 dengan kandidat yang sekarang. Saya tidak akan membahas seperti apa, tapi saya akan membuka sedikit pikiran kalian semua. Jadi yang pertama, ya, kalian harus tahu, yang pertama adalah bahwa dalam sistem demokrasi, suara kita itu ditentukan berdasarkan kuantitas. Kuantitas tuh ya 1, 2, 3 berapa banyaknya, bukan kualitas. Jadi saya yang pintar, saya yang bodoh, ataupun kalian yang pintar, kalian yang bodoh, kalau menyoblos nomor 2, nomor 3, nomor 1 dihitungnya tetap satu suara. Sehingga profesor yang menganalisa ketika mencoblos dengan saya yang asal coblos karena saya suka personilnya saja, nilainya sama. Disitulah demokrasi. Maka jangan heran kalau misalnya ketika berkampanye, ketika menyampaikan sesuatu hal, semuanya banyak gimmicknya, ya kan? Coba deh kalian lihat, itu pasti banyak gimmicknya. Dan jangan disalahin, karena tipikal masyarakat kita itu kan memang tidak mau yang ribet-ribet. Bicara visi misi mau 300 halaman, 400 halaman, ya itu yang tahu hanya orang-orang yang memang terbiasa membaca, intelektual lah, kaum intelektual. Kalau yang rakyat jelata, yang penting yang jelas-jelas aja. Misalnya BPJS gratis, susu gratis misalnya, rumah sakit gratis, sekolah gratis, itu yang simpel-simpel aja. Rumah 0% misalnya relevan nggak? Enggak. Itu sudah pernah terjadi di DKI, 0%, tapi siapa yang menikmati? Enggak. OKOC, siapa yang menikmati? Enggak. Tapi bukan berarti gagal, ada juga kok program-program yang bagus dari pemerintah, ada juga pemerintah daerah, misalnya DKI lah kita contoh, misalnya Jaklingko-nya DKI itu bagus gitu kan. Terus sistem rumah sakit di sana, puskesmasnya berjalan dengan seperti rumah sakit mini gitu, itu juga bagus. Jadi tidak selalu fail, tidak selalu gagal, tapi harus realistis. Atau misalnya ketika debat cawapres yang Pak Muhaimin bilang bahwa akan membentuk 10 kota setara Jakarta, itu bullshit, nggak mungkin.
Tidak mungkin itu dilaksanakan. Gitu. Jadi memang dari setiap calonnya punya cacat. Atau misalnya di Capres nomor 3 ini paling blunder gitu. Pertama, Pak Mahfud adalah bagian dari pemerintah, meskipun sekarang udah keluar ya. Sebelumnya dia bilang di dalam hukum dan HAM dan lain sebagainya banyak mafia gitu ya. Padahal dia Menko-nya. Jadi ini seperti bualan aja, gimana caranya dapat suara. Sudah tidak peduli lagi caranya benar atau salah, kotor atau tidak. Maka dari itu, saya hanya menekankan ya kepada teman-teman semua, lebih baik tidak terlalu bersuara di media sosial membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kenapa? Karena kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini menurut saya ya. Karena kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau enggak, ya bahaya. Serius. Kenapa saya bilang bahaya? Contoh, kita cuma gara-gara capres-cawapres ini yang nggak jelas, kita terpecah belah, ya kan? Bener nggak? Terpecah belah nggak kita? Pasti terpecah belah, yakin saya. Cuma gara-gara capres, cawapres. Mungkin sesama saudara, teman, kita jadi gontok-gontokan gitu ya. Ada tuh di kantor saya ya, adalah oknum yang kayaknya fanatis gitu. Buat saya udahlah. Kita itu harus mensukseskan dengan cara pemilih yang jujur dan adil. Kalaupun nanti ada indikasi ketidakjujuran, saya yakinlah tidak semua calon dan calon presiden dan wakil presiden itu semuanya benar-benar bersih. Tidak semuanya. Pasti ada juga yang tidak bersihnya gitu. Jadi kita harus menjaga itu. Lalu gimana Bang kita milihnya? Pertama, kalian harus sebagai rakyat harus naik grade sedikit lah. Maksudnya coba baca visi misi dari calon, meskipun yang banyak itu ya, program unggulannya apa. Kemudian dilihat ketika dia debat gitu ya. Dan yang terakhir nih, yang paling penting, track recordnya dan cara kerjanya dia. Kalian bisa tentukan 01, 02, atau 03. Dan nggak perlu lagi gontok-gontokan, ribut-ribut nggak jelas ya, karena kita fanatik sekali gitu sampai akhirnya melupakan persahabatan, melupakan pertemanan. Ingat ya, politik itu, ini menurut saya, politik itu sangat-sangat dinamis. Ingat nggak dulu PDI sama Gerindra itu ketika zaman Demokrat megang partai pemenang, itu mereka menjadi koalisi PDI sama Gerindra. Sekarang apa? Sekarang bersatu. Ketika zamannya Pak Jokowi sempat gontok-gontokan selama 10 tahun, bersatu juga. Sekarang Pak Jokowi sudah keluar dari PDI, ya dalam tanda kutip Pak ya. Lalu apa yang terjadi? Apakah benar itu akhirnya tujuannya adalah tujuan bangsa? Mungkin ada, tapi penuh dengan kepentingan perorangan gitu, atau organisasi, kepentingan partai. Jadi kalian harus pintar-pintar, jangan sampai ribut-ribut masalah pilpres, masalah pemilu. Karena siapapun presidennya, kita harus tetap berjuang untuk memajukan diri sendiri dan bangsa ini. Dan salah satu cara untuk memajukan Fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen.